Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Iwan Badrian kembali mau share sama teman-teman semua sehubungan dengan bagaimana kita menghadapi perubahan. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Oke, menghadapi sebuah perubahan yang ada di lingkungan organisasi, di lingkungan masyarakat, atau perubahan yang terjadi dalam diri Anda sendiri. Sebelum melangkah jauh ke sana, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, perubahan itu perlu atau tidak? Perubahan itu sangat perlu. Perubahan lingkungan organisasi, perubahan lingkungan sosial, maupun perubahan yang ada dalam diri Anda sendiri itu sangat perlu. Kenapa? Charles Darwin pernah mengatakan bahwa yang paling dapat survive dalam kehidupan ini adalah bukan yang terkuat, bukan yang tercerdas, namun orang yang paling bisa beradaptasi. Ya, beradaptasi dengan apa? Beradaptasi dengan sesuatu yang baru atau perubahan-perubahan yang baru. Nah, itu yang harus kita lakukan. Artinya bahwa kita harus mensyukuri adanya sebuah perubahan, bahkan harus kita ciptakan perubahan tersebut. Anda bisa bayangkan jika misalnya iklim organisasi Anda tidak berubah, produk Anda tidak berubah, apa yang akan terjadi? Atau diri Anda tidak berubah, apa yang akan terjadi? Ya, Anda stagnan dan semuanya begitu flat. Life never flat, ya. Oke. Baik teman-teman semua, ya. Kenapa kita harus menerima sebuah perubahan? Saya akan melihatnya dari perspektif diri kita sendiri, atau caranya akan melihat kepada cara memandang diri kita. Nah, seperti apa? Pendekatannya adalah pendekatan dengan pengembangan diri Anda. Sebelum ke sana, mari kita sama-sama mengetahui apa sih manfaatnya kita harus mengembangkan diri menghadapi satu perubahan. Yang pertama adalah karena adanya sebuah tantangan. Anda tahu itu. Sebuah tantangan membuat kita semakin tertantang untuk bisa beradaptasi dan menerima kenyataan bahwa memang kehidupan itu berbeda, kehidupan itu berubah. Yang berikutnya lagi adalah Anda harus menyadari bahwa Tuhan menciptakan diri kita itu dengan berbagai kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, ataupun kecerdasan yang lain, misalnya ketahan bantingan. Ya, katakanlah ada 4 kecerdasan. Maka kecerdasan ini bisa kita fungsikan jika memang ada satu perubahan salah satunya. Ya. Yang berikutnya lagi adalah ketika Anda sudah bisa beradaptasi, melihat satu tantangan dan menerima satu tantangan, serta Anda 4 kecerdasan tadi Anda miliki, maka Anda akan jauh lebih memiliki satu peluang ataupun kesempatan untuk lebih sukses dalam kehidupan ini. Oke. Next, selanjutnya lagi adalah jika Anda melihat perubahan kemudian Anda merubah diri Anda atau mengembangkan diri Anda untuk bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, artinya bahwa Anda itu respect terhadap diri Anda dan memanfaatkan diri Anda sebagai bentuk syukur Anda terhadap Tuhan. Ya. Perubahan itu Anda kaitkan dengan diri Anda, lalu Anda berubah, mengembangkan diri Anda, dan ini bagian daripada menghargai diri Anda sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Contoh, di awal-awal mata kita yang dianugerahkan oleh Tuhan untuk melihat hanya bisa melihat hal yang terbatas. Mungkin orang tua kita, wajah orang tua kita. Tapi adanya satu perubahan-perubahan yang terjadi yang membuat kita akhirnya bisa melihat bagaimana fenomena alam, bisa melihat bagaimana rangkaian alfabet, huruf, angka, dan lain sebagainya. Ya, kalau Anda tidak bisa menerima satu perubahan yang terjadi di lingkungan ini, maka mata Anda pun tidak bisa digunakan untuk hal tersebut. Oke, itu salah satu contohnya. Yang berikutnya lagi adalah kenapa kita harus mengembangkan diri Anda berhubungan dengan perubahan tadi? Karena kita harus menjadi pribadi yang jauh lebih bermanfaat. Maka Anda harus mengembangkan diri Anda. Sebaik-baiknya umat adalah, sebaik-baiknya insan adalah orang yang paling bermanfaat buat umat atau buat orang yang lain, ya kan? Maka Anda harus menjadi pribadi yang bermanfaat dengan cara apa? Ubah diri Anda ketika ada sebuah perubahan. Dan mungkin yang terakhir teman-teman semua, yaitu adalah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi ketika adanya satu perubahan. Kita harus berkembang, dan ketika berkembang maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ingat, hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin.
dan besok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Itu prinsip yang harus kita pegang sama-sama ya. Oke, Anda mungkin bisa mencari referensi lain. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus menerima satu perubahan? Kenapa kita harus beradaptasi dengan perubahan tersebut? Dan pendekatan apa yang akan kita lakukan ketika adanya satu perubahan yang terjadi? Cari referensi lain agar Anda semakin memiliki hasanah pemikiran yang begitu banyak. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya Iwan Badrian undur diri. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya lagi, yang kita akan bahas mengenai apa metode yang lain yang akan kita bisa lihat sehubungan dengan perubahan yang kita lihat dari pendekatan diri kita sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten untuk semuanya.